Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Al-Qurama wal-Fudala para alim ulama, khususan wabil khusus tumatang guru-guru kita, Habibana Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir bin Abdullah bin Syuh Bakar bin Salim, juga Habib Muhammad Ridho Al-Hamid. Kita doakan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dumateng Sohibul Bait Masjid di sekeluarga yang tansah kaula muliakan. Dumateng Raisul Majelis panjenenganipun Ustaz Mulyono kang tansah kula hormati, sedaya jamiah sholawat burda kang tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, monggo sarengan ngrasaken rasa syukur kita dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ing pundi wonten ing dalem menika Allah senantiasa memberikan rahmat taufik hidayahnya sehingga kula dalam panjenengan ditakdirkan dening Allah sarengan sami ngaos sami maos sholawat burda. Mugi-mugi ganti pengorbanan kula jenengan iki leres-leres dicatat dening Allah menjadi amalan sholihan maqbulan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallamuhu dikunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diagi umatnya dan mendapatkan syafaatnya baik wonten ing dunya tuwin wonten ing akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Al-hadis Susani Arba'in Nawawi, yang hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidun qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam data yawmin ittala alaina rajulun shadidu bayadis shibab sadidus sawadi sya'ri la yura alai asar safari wa la ya'rifu man ahadin hatta jalisa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu seperti hadis yang awal. Qala bainama nahnu julusun, ketika itu Sayyidina Umar lagi duduk-duduk bersama dengan Rasulullah. Data yaumin ittala alaina rajulun, dumadaan wonten setunggalipun rajul, seorang laki-laki yang datang Kanjeng Nabi, syadidul bayadi syibab syadidus sawadi sya'ri, sing banget putih, pakaiane bersih, rapi, dan rambutnya hitam. La yura alai asar safari wa la ya'rifu min ahadun hatta jalisa ila nabi. Dan seorang laki-laki ini kelihatannya tidak dari jauh, karena nopo pakaiannya dalam keadaan rapi, rambutnya rapi. Kalau perjalanan jauh pasti dalam keadaan yang khusus, pakaiannya, rambutnya khusus.
Fasna darubbatai la rubbataihi wa wadha kaffaihi ala fakhidaihi. Terus seorang rajul ini, seorang laki-laki ini duduk di depannya Rasulullah dengan meletakkan dua telapak tangannya di dalam di fakhidai, di pupu duanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang rajul yang tidak tahu dari mana ini datang kepada Rasulullah yang lagi duduk-duduk bersama sahabat, termasuk Sayyidina Umar, duduk sambil meletakkan tangan duanya di pahanya dua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Terus rajul ini ngendika datang Rasulullah, ya Muhammad, hai Muhammad, akhbirni 'anil Islam, kabarilah aku dengan Islam. Apa sih Islam itu ya Muhammad? Ini para sahabat setengah heran karena para sahabat tidak berani memanggil Rasulullah dengan namanya. Ia memanggil Rasulullah dengan sebutan gelarnya, ya Rasul, ya Rasulullah. Tetapi ini kok memanggil dengan namanya, begitu akrabnya. Jadi terheran oleh para sahabat. Tapi tidak berani tanya kepada Rasulullah karena menjaga daripada adabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kabari aku tentang Islam. Apa itu Islam ya Muhammad? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh Rasulullah, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita an istata'a ilaihi sabila. Islam ya rajul, Islam yaitu antasyhada, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Menyaksikan, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusannya Allah. Berarti orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat ini, maka dia sudah dikatakan orang Islam. Dengan cara apapun, walaupun dia masuknya Islam karena takut sesuatu atau karena mau menikahi seseorang yang dicintai, seandainya masuk Islam dan baca syahadat, maka ini dia sudah Islam dan mempunyai hak seorang Islam, yang mana al-Islamu akhul muslim. Kita sebagai Islam, sebagai orang Islam, maka berkewajiban memenuhi daripada hak-hak saudara Islam kita ketika dia sudah mengucapkan kalimat syahadat, karena haram sudah. Ketika orang kafir ini sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka haram darahnya untuk kita bunuh, maka haram darahnya untuk kita alirkan. Walaupun dengan dia masuk Islam dengan suatu apapun, suatu yang dia kehendaki, kita tidak tahu, itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tuqimas shalah, dan yang kedua adalah mendirikan sholat. Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Kalau sudah baca syahadat tetapi tidak sholat, namanya Islamnya Islam KTP-nya Islam. Karena sholat ini adalah suatu pokok yang nanti sisi Allah yang ditanya, yang paling pertama ditanya oleh Allah adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka semuanya amalnya dianggap bagus oleh Allah. Maka pentingnya daripada sholat yang kita pelajari sungguh-sungguh tentang sholat. Waktu dia zakah,
dan mendatangi zakat yang wajib. Yang dimaksud di sini ada zakat fitrah, begitu zakat mal. Ini adalah kewajiban kita sebagai orang Islam. Wa tasuma Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Wa tahajjud wa tahujjal baitan istata'ani sabila, dan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu, baik mampu secara hartanya dan secara perjalanannya, dan badannya ini mampu, kuat, tidak sakit, hartanya ada, maka ini berkewajiban untuk menjalankan daripada ibadah haji. Nah, sing ndak di duit yang mboten usah haji. Cukup jenengan sholat isyraq di pagi hari setelah sholat jamaah subuh, jenengan wiridan nyampe waktunya isyraq 2 rakaat, maka kata Rasulullah, siapa yang menjalankan sholat isyraq 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna dan yang sempurna. Cukup 2 rakaat, rono ndak di duit ini. Nanti duit ya berkewajiban. Qala sodata fa'ajibna lau yas'alu yusadikuhu, maka si rojul, seorang laki-laki yang duduk bersama Rasulullah itu mengatakan, sodata, benar hai Muhammad apa yang engkau sampaikan. Fa'ajibna lau yas'alu, maka para sahabat ini para ta'ajub, gumun, luwun kita kon kemana dijawab diri, benar katanya. Qala fa'akhbirni, maka rajul ini bertanya lagi kepada Rasulullah, fa'akhbirni 'anil iman, ya Rasulullah, ya Muhammad, kabarilah aku tentang iman. Apa sih iman ini? Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairi wa syarrihi. Jadi yang pertama tadi tentang Islam. Islam ini adalah ibadah zahir dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini adalah ibadah zahir kita secara zahiriyah. Harus diucapkan dengan lisan ketika baca syahadat, harus disaksikan ketika baca syahadat, harus mendirikan sholat juga ini zahir, harus mendatangi zakat, harus haji, ini semuanya adalah ibadah. Jadi Islam itu adalah ibadah. Qala tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, sedikit mana ini lagi pada tengah. Antu'mina billah, maka dijawab oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jawab, iman ialah percaya kepada Allah. Yang pertama percaya kepada, kalau percaya berarti urusannya adalah urusan hati. Islam itu urusan zahir, kalau iman ini adalah urusan hati, keyakinan ada di dalam hati kita. Iman kepada Allah maksudnya adalah, tafsirannya panjang sekali ini. Yang pertama adalah wujuduhu, kita wajib percaya adanya Allah, wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya kita wajib percaya adanya Allah, apa-apa yang telah diciptakan Allah, bahkan diri kita semuanya ini adalah ciptaan Allah. Kalau kita diciptakan oleh Allah, berarti apa-apa kebutuhan kita juga yang memberi Allah, rezeki yang memberi Allah, umur yang memberi Allah, anak yang memberi Allah. Kita harus belajar benar-benar yakin kepada Allah bahwa rezeki itu saking bukan karena pekerjaan kita, bukan karena sesuatu pekerjaan kita, bukan aku nak kerja kan tidak mangan. Ini urusan hati. Kalau kita di situ berarti kita bersandar dengan pekerjaan kita, kita tidak bersandar keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan itu hanya ikhtiar kita, tetapi sebenarnya iktikad kita, keyakinan kita, semuanya itu saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tanamkan, karena tidak ada sesuatu
yang luput daripada ciptanya Allah. Itu sedikit. Wa malaikatihi, dan kita yakin kepada malaikatnya Allah yang nomor 2. Artinya ialah wujuduhum, wajib kita yakini bahwa wujudnya malaikat ini ada. Malaikat yang kita wajib kita ketahui ada 10, termasuk malaikat Raqib dan Atid yang ada di sebelah kanan dan kiri kita, yang menyatat baik dan buruk kita ini ada di sisi kita ini. Yang ketiga, wa kutubihi, dan kita wajib percaya dengan kitabnya Allah. Kitabnya Allah ini yang diturunkan di dunia ini, wakil ada 104, tetapi yang kita wajib untuk mengetahuinya ialah ada 4. Yang satu ialah Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Taurat diturunkan kepada Nabi Daud, Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri wa khari wa syarihi. Yang keempat, kita wajib percaya dan yakin dengan hari akhir, yaitu hari kiamat. Dan di dalam hari kiamat ada termasuk hari yang dibangunkan dari kubur, ada termasuk mizan, timbangan, watsiratul mustaqim, ada maksya dan sebagainya. Ini adalah termasuk di dalamnya yaumil akhir. Kita harus wajib percaya adanya yaumil akhir dan adanya surga dan neraka termasuk yaumil akhir. Wa tu'mina bil qadri khairi wa syarihi. Yang terakhir, kita wajib percaya adanya qadar baik dan buruk. Jadi apik lan Allah itu kabeh saka Gusti Allah. Kita harus hati-hati di sini, jangan sampai kita itu punya akal bahwa Allah ini kan tidak adil. Kenapa dia diciptakan dalam keadaan jelek? Itu dibalik itu ada hikmahnya. Maka ketika ada orang yang bertanya begitu, di dalam hadis dijelaskan fawailun summa fawailun, kerusakan yang banget kepada orang-orang yang bertanya tentang itu tuh rahasianya Allah. Allah itu lebih tahu apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita ini diciptakan dalam keadaan yang mempunyai iman, yang mempunyai Islam. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sedikit ini masih separuh. Mudah-mudahan untuk selanjutnya pertemuan bisa kita sambung sedikit, mudah-mudahan manfaat barokah. Kira langkung nyuwun hakim sami ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.